Polres kok takut sama preman? Polres Cirebon Kota. Lah kemarin ada video dari seorang bapak-bapak. Si bapak-bapak ini punya anak polisi. Punya anak polisi. Si anaknya ini yang polisi, yang anggota Polri, itu kena dikte bahwa katanya kalau bapaknya nggak diredam, kamu kena mutasi gitu. Luar biasa. Premen, pasukan premen. Pasukan, udah banyak telepon masuk, WA masuk, udah pemuda dari POM pedalaman siap gempur, kalau hukum tidak jalan. Siap. Malam ini juga kalau kita kerahin siap gempur, cuma kita masih ngargain hukum. Ya, kita tunggu dulu lah. Kita tunggu dulu. Intinya, seperti yang sering kita sampaikan, kita akan tetap di jalur konstitusi. Tapi kalau penegakan hukum lehoi, ya kita pakai hukum rimba gitu loh. Artinya, ke siapa kita minta keadilan gitu. 7 kali 24 jam, kelamaan. 7 kali 24 jam, kelamaan Kang Sepi. 7 kali 24. Soalnya dari Polsek juga tadi pada kumpul, mungkin dari Polres juga datang ke rumahnya Lurah itu. Dengerin Umar Daniel, Wong Cirebon. Emangnya Polres Cirebon Kota, Polres Serang mah keren. Tindak kriminal langsung sikat. Emangnya Polres Cirebon Kota, Polres kok takut sama preman? Polres Cirebon Kota, pelaku pemukulan ada videonya, pelakunya sudah ada datanya, sampai sekarang nggak tangkap. Emangnya Polres Cirebon Kota melehoi? Polres Serang mah keren, Umar Daniel. Pokoknya kita masih menghargai Polres Kabupaten Serang. Ya. Masih menghargai. Kalau sampai Polres Kabupaten Serang melehoi juga kayak Cirebon Kota, ya ini mah Banten bro. Jadi sorry ya Kang Umar, ini Polres Serang bukan Polres Cirebon Kota. Masa Polres Cirebon Kota kawan-kawan, pelaku pengeroyokan sampai sekarang hampir setahun nggak ketangkap-tangkap. Gunanya apa itu Polres Cirebon Kota? Apa kau kesinggung Polres Cirebon Kota? Ya kau nggak guna Polres Cirebon Kota. Nanggepin preman aja nggak sanggup. Melehoi. Kan gaji buta Polres Cirebon Kota, embrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bikin taruhan. Ayo Polres Serang apa Polres Cirebon Kota dulu yang nangkep penjahat kriminal, 3 kali 24 jam. Ya. 3 kali 24 jam apabila kasus pemukulan Kang Sepi tidak ditangkap si pemukulnya, berarti sama leletnya. Ini Indonesia bro. Indonesia itu harus ngaret. Kalau nggak ngaret bukan Indonesia. Kita nggak pergi aja dari Indonesia. Gimana sih? Polres Cirebon Kota hampir setahun nggak mampu nangkep preman melakukan pengeroyokan. Baru setahun. Pik 2 3 tahun 4 tahun pada gini, pada merem polisi Serang, embrut kan nggak ada pelaporan pada gini. Kan baru dia pelaporin kemarin malam. Kan baru dia Emang laporin piknya kemarin. udah berapa tahun, piknya udah berapa tahun, pelanggarannya banyak di situ. Lah kan nggak ada yang lapor. Nggak ada yang lapor. Kalau ini kan kemarin malam kita laporin ke Polres Serang. Jangan sama-samain sama Polres Cirebon Kota. Emang orang Polres Cirebon Kota takut sama preman Polres Cirebon Kota. Sama aja itu yang pagar laut sampai sekarang belum nongol-nongol, yang nangkapnya siapa? Pelanggaran sudah jelas sih sama baik. Mungkin saksi kunci dipukulin, gimana sih?
Ya, kita hormati proses hukum. Ini kan baru laporan kemarin malam. Udah, kasus pemagaran itu udah lama. Udah Kalau Polres Cirebon, kasus Pina, amburadul, memalukan. Cirebon, Polres Cirebon, memalukan. Kasus Pina, kasus preman mengeroyok sampai sekarang nggak ketangkep. Kalau Polres Cirebon, kinerjanya memang amburadul, saya bilang. Ambrut. Belum Atau lagi yang malakin pekerja di Serang. Pelanggarannya sudah jelas, sogok-sogokannya sudah jelas. Kabar-kabarnya orang dalamnya juga ikutan. Di si Polres Serang kok. Polres Serang baru nerima aduan kemarin malam. Wajar kalau ikan kaji tahapannya kan Plongo, LP. dengerin Plongo. Kasus pagar laut itu udah lama, Plongo dia. Wis polisi Serang Plongo. Polisi Serang Plongo. Oknum. Baru laporan ya, masalahnya pagar laut belum kita melaporkan. Jadi kita juga harus menghormati kinerja kepolisian, prosedural SOP, laporan dulu. Nanti dari LP ke BAP sampai SP2HP. Dengerin. Pemagaran sudah dari kementerian digagalin. Kang Saifi sebagai saksi kunci. Apa nunggu dipukulin Kang Saifi baru dibahas ta? Gimana sih? Kang Saifi dipukulin bodoh amat. Emangnya saya bodoh amat Kang Saifi yang dipukulin. Kalau pas saya nggak ada di rumah perang, Kang Saifi tidak menghormati saya. Saya nggak boleh di barisan kedua. Kalau perang saya harus di barisan ke depan. Enak kali girin. Pasukan tadi juga udah WA. Sebagian pada merapat udah saya kirimin kan. Bendera akhir sudah siap merapat. Dari Gorda merapat. Pokoknya termasuk dari pesisir, pesisirnya. Kalau dari pesisir makin banyak. Enggak, nanti dulu Kang Umar, warga pesisirnya mayoritas dukung Kang Saifi apa dukung pelaku pemukulan? Warga pesisirnya. Kemarin malam itu ternyata keluarga kadesnya doang yang kumpul dan dari orang-orang luar. Oh, dari orang luar. Iya, yang kumpul itu. Apa itu artinya kades setempat mendatangkan pasukan dari luar karena tidak didukung warga sendiri? Apakah begitu maksudnya? Bisa, iya betul itu. Karena kan setelah kejadian itu kita ngopi di situ tuh, saya tanya kan orang-orang dari Parung itu. Kang Saifi kebayang nggak? Pasti warga Muncung juga ikut-ikutan loh, meluapin kekesalan loh sama pejabat-pejabat itu. Pasti warga Muncung turun, sontrol, bayak, nambo. Yang hebatnya, ada saat ini yang hebatnya. Orang dua ini ya, dengerin saya, Plongo dia. Polres Serang bercep-bercep, jangan sembarangan, perang-perang baik. Katanya gercep, mana buktinya, deh. Main perang-perang baik. Emang polisi, emang mau mempersiapkan pasukan tuh emang polisi Serang nggak bisa diandelin tak? Ya ada informasi semalam itu lampu itu mati, gelap. Saya kan nggak kepikiran. Oh, berarti berencana banget itu ya? Berencana banget ya? Enggak tahu berencana tuh gimana? Tahu berencana itu seperti apa? Satu, tapi kita lain mungkin sejam ya live itu dia suruh itu pasti udah ngumpulin mereka itu duluan kan dari luar. Rombongan si Mail, si Jack, banyak orang nggak kenal, orang dari luar. Terus? Ternyata ya setelah saya ada laporan, biasanya gelap gitu, mati. Oh, berarti jangan. Mati lampu atau dimatikan lampunya? Dimatikan, yang jelas dimatikan. Ya, yang hebatnya Kades itu udah menyiapin materai untuk duel itu. Oh iya, ngomong kerekam ya. Waalaikumsalam. Iya, kerekam. Iya, udah nyiapin materai. Yang hebatnya udah nyiapin materai untuk duel sama saya. Woi, makin mantep kan. Luar biasa. Parah. Udah main fisik gitu, Pak.
Yang satu pembela PIK ini ya rela melaporkan tetangganya. Yang satu rela pendukung PIK ini memukul orang sekampung. Oknum ya, luar biasa nih ya. Para pendukung PIK ini udah hatinya gelap banget. Jadi gini Kang, kalau melihat kejadian yang terjadi oleh Kang Saifri ini, kita teringat kasus Salim Kancil. Tahu kan Salim Kancil yang terjadi di daerah Jawa apa di bahwa Salim Kancil ini adalah orang yang menolak wilayahnya itu ditambang, karena di sana tuh ada tambang pasir ilegal yang dilakukan oleh oknum Kades. Nah, sehingga Salim Kancil ini diseret, dibunuh. Ya, artinya apa? Jadi kita melihat bahwa persoalan ini tidak sesederhana seperti yang apa kita pikirkan yang terjadi kepada Kang Saifri. Jelas bahwa ini adalah salah satu cara mereka untuk menghitam, ya dengan cara seperti itu. Ya salah satunya dengan cara kekerasan. Makanya saya sih dalam hal ini harus kita kawal bareng-bareng, karena ini bukan kasus sederhana sebetulnya antara Kang Saifri oknum yang ada. Kang Saifri Di mana itu, Kang Yahya? Kasus di mana itu? Itu kejadian sudah lama, boleh di-searching, dicari. Itu namanya korbannya adalah Salim Kancil. Beliau Daerah mana itu tuh? daerah Jawa Tengah apa Jawa Timur. Di sana itu waktu itu terjadi kejadian itu, dia yang menolak desanya ada penambangan pasir ilegal gitu. Jadi Kang Saifri, nanti kan ya, mohon maaf. itulah sama. Kalau Haris udah dikasih kabar Haris. Sudah. Ya. Gimana sikapnya? Siap perang. Hingga malam ini saya gerakin, mau kasih aja 100 orang mah paling dikit lah. Ke Kepung itu rumahnya Kades ini. Hingga saya gerakin aja ini. Berapa? Makanya dari anggota polisi juga banyak di rumah Kades sekarang. Gak apa-apa Kang Saifri, sekali-kali nanti buatkan surat, kita ramaikan rumah Kades. Artinya sebagai simbol, kalau polisi tidak bisa bergerak di dalam penanganan kasus Kang Saifri, artinya kita ancam bahwa rakyat yang akan bergerak. Tetapi di situ poinnya adalah bahwa semua orang yang menolak kedua ini simpati pada kejadian yang terjadi kepada Kang Saifri. Itu aja sebetulnya. Jadi supaya karena jujur Kang Mahesari, barusan saya tadi keluar, saya mau pulang. Ini saya ketemu dengan bos PIK 2. Saya ketemu dengan bos PIK 2, artinya bukan saya yang ketemu ya, artinya saya melihat dia ada pertemuan dengan beberapa oknum instansi dari aparat keamanan. Bahwa di situ setelah saya amati, karena saya juga ada tim yang menyampaikan juga, setelah PSN ini dicabut, ini sekarang muncul terjadi ya salah satunya banyak penolakan di mana-mana. Nah, dia di situ ingin meminta pendampingan hukum, mau minta backing dan Oke, nanti dulu saya cut. Ini ada seorang polisi yang juga terkena intimidasi ini ya. Jadi siap bruter, rekam layar ya. Nanti bagian ini dipotong, langsung di up ya. Ada saudara kita dari kepolisian yang terkena intimidasi. Ini bapaknya langsung WA saya. Ada seorang bapak yang speak up menolak PIK 2, lalu anaknya ini kebetulan menjadi seorang polisi yang jujur, lalu anaknya ini kena intimidasi. Buat oknum atasan yang mengintimidasi anggota polisi yang jujur, mohon maaf, kami lebih suka membela polisi yang jujur dan mengkritisi habis-habisan oknum polisi yang mengintimidasi. Jadi tolong buat atasannya si bapak polisi, buat komandannya si bapak polisi yang jujur ini, kalau sampai diintimidasi kami datangi ya, kami datangi baik Polres ataupun Polda.
Karena bagi kami polisi yang jujur adalah harta bagi kami, adalah mutiara bagi kami. Jadi kalau sampai ada polisi jujur justru kena intimidasi oleh oknum polisi yang tidak jujur, kami siap kepung. Mau Polda, mau Mabes Polri ke, kami kepung. Ya ini ada polisi jujur kena intimidasi juga, apalagi rakyat biasa. Awas, polisi-polisi yang jujur itu adalah pelayan kami dan pelindung kami. Jadi jangan nyari penyakit kau mengintimidasi polisi yang jujur. Buat oknum polisi yang melakukan intimidasi, jangan nyari penyakit. Kami sudah tidak takut lagi yang namanya oknum-oknum. Jadi kita apple to apple ya. Kita bela polisi yang jujur, kita lawan oknum polisi yang tidak jujur. Nih saya mau WA nih ya. Kapannya dulu sebentar. Assalamualaikum Pak Haji, sudah saya buatkan VT. Kalau sampai anak Pak Haji sebagai polisi yang jujur diintimidasi, kita kepung, kita demo nanti kepolisiannya. Siap. Nah, udah. Itu mana? Polres mana? Tidak disebutin Polres mana-mana, cuma nyebutin anaknya tugas di sini. Lalu katanya si anaknya ini kena intimidasi, disuruh membungkam bapaknya. Emangnya negara ini sudah bukan demokrasi lagi? Anaknya jadi polisi, bapaknya mau bersuara soal apa? Apa emangnya? Kan boleh-boleh saja. Kok bisa-bisanya polisi kena intimidasi? Kayaknya saya nggak jadi digundul nih. Nih dengerin nih ya. Nih bacaannya nih ya. Mahesa Ampura, anak Mang Haji jadi polisi, tugas di kata anak kalau kamu nggak bisa meredam orang tua, kamu bakal dimutasi. Bagaimana Mahesa? Jangan sampai menerpa anak saya. Simple, tenang. Kalau anak Anda sebagai polisi yang jujur kena intimidasi, kita demo habis-habisan. Biar publik sekalian tahu, biar Kapolri tahu, biar Pak Prabowo tahu. Jangan macem-macem. Polisi yang jujur bagi kami adalah harta kami. Oh ya, sepakat tidak kita bela polisi yang jujur? Sepakat tidak? Siap tidak membela polisi yang jujur? Pengen di demo ini si oknum yang mengintimidasi ini. Nah, kasih tahu tuh sama komandannya. Bodoh amat. Ini Banten lah polisinya gercep-gercep, bagus-bagus, nggak mungkin intimidasi. Gimana sih? Ya emangnya polisi Polres Cirebon Kota melampaui, nangkep preman aja nggak bisa. Tolak, udah intimidasi. Wisile, jangan ngebandingin Polres Cirebon Kota sama Polres Serang. Polres Serang mas selalu garcep turun di lapangan, brut. Emangnya Polres Cirebon Kota, brut. Baru juga tolak, udah intimidasi anaknya, kepolisian gimana? Ya memang kenyataannya seperti itu Kang. Tadi juga kan saya ketemu sama polisi diberikan informasi-informasi, bahkan foto arsin yang di Polda Metro Jaya lagi mesin bahwa dia juga bukan intimidasi, artinya dia tadi ketemu dengan bos kedua, tadi ketua dia ketemu dengan saya, dia cerita semua. Jadi memang banyak oknum di dalam kepolisian ya, kita bicara oknum. Ini yang menjadi backing mereka. Ya karena memang salah satu cara mereka untuk melancarkan proyeknya itu ya dengan cara menguasai penegak hukumnya dulu. Kan begitu. Apalagi setelah PSN ini dicabut, muncul sekarang banyak masalah. Ya salah satunya itu tadi, banyak sekali di mana-mana penolakan. Artinya sekarang PIK 2 ini sudah bukan lagi menjadi proyek plat merah. Gitu, Kang Umar. Tadi barusan ngobrol, saya baru pulang barusan. Jadi memang jadi orang polisi jujur itu berat. Dia juga bicara tadi seperti itu, menyampaikan. Makanya perlu kawalan Kang Sepi kasusnya, karena khawatir ini nanti karena Makades merasa di atas angin, punya backing, merasa kebal hukum, ya akhirnya kasusnya didiamkan gitu kan. Jadi sih nggak apa-apa sesekali kita gerakan massa, nggak apa-apa kita kepung
kantor desa, jangan rumah kades. Kita kepung kantor desa. Siap, Karena itu siap. anaknya. Jadi kan kantor desa itu adalah ruang publik. Jadi ruang publik itu sah-sah aja kalau kita demo. Begitu Kang Umar. Kang Saipi. Gak apa-apa Nanti nanti. saya gempur lah, makanya saya kasih waktu dulu ke anggota polisi ini. Pasti saya gempur itu. Iya nggak apa-apa. Yang penting jangan di rumahnya kalau demo kita. Nanti di kantor desanya. Kita menuntut anak kades untuk segera ditangkap. Tangkap aja. Karena kalau tidak ada tekanan dari massa, dari publik, ini nggak akan bisa. Lambat, kasus lambat. Penanganan lambat. Karena pasti mereka juga sudah koordinasi. Ya sekelas Jayadi aja berani ngelaporin warga. Artinya kalau tidak ada backing, nggak mungkin dia juga berani melaporkan. Kan begitu kan? Karena tidak ada kerugian. Itu. Jadi itu mah sebetulnya mah hanya untuk mengintimidasi warga yang berani bersuara. Itu aja. Ya kronologinya saya tanya-tanya tuh di komen nih seperti apa. Pada waktu itu kan saya lagi live gitu. Live pakai background kades ya tentang pagar laut. Nah tiba-tiba anaknya kades ini komen kan, komen suruh datang ke rumahnya. Kata saya mau datang kalau diizinkan live di rumahnya untuk diskusi kan gitu. Nah terus dia semakin tuh komennya semakin menjadi tuh dasar nggak berani, dasar apalah mencemooh itu ya, dasar pengecut segala macam kan. Nah terus saya naik hitam tuh. Ya udah ada berapa orang di situ, saya temuin sekarang, saya gituin, siapin materai, saya ngucapin materai, saya gitu. Ya. Nah, tunggu 2 menit, saya gitu. Ya datang saya ke situ. Ternyata ya itu juga, ternyata banyak orang luar, banyak orang dari luar daerah pedalaman. Bisa tahu orang luar? Karena informasi dari yang waktu di TKP Ikut mukul itu yang dari luar. nggak ikut mukul. Tapi yang salutnya itu kades ini kalau nggak dijaga-jaga pasti udah mukul ke saya. Dia udah ngucap udah disiapin materai ini banyak, perlu berapa katanya. Woi, Mantap itu. Hah? Udah sekalian kita demo kadesnya dan itu menjadi alat bukti. Jadi pelaporan itu nanti kan begini Kak. Ada rekamannya waktu dia ngomong nantang saya udah menyiapin materai, udah ada rekamannya. Ada. Nah, itu menjadi alat bukti nanti. Artinya ada keterlibatan kades di situ. Jadi nggak apa-apa nanti dipiralkan aja sekalian. Kita ramein. Nah sekarang itu kalau dia udah menyiapin materai, dia mau ya kayaknya kalau nggak dijaga-jaga itu kades itu udah mukul itu. Yang saya harapin sih mukul kemarin itu dia keluar. Tapi dijaga-jaga lah, banyak orang istrinya yang ngejaga anak-anaknya, yang ngejaga anak-anak perempuannya. Bahkan anak-anak lelaki semua dijaga juga. Ada satu yang lolos itu yang sampai nendang itu pas motor mau jalan, saya ditendang sampai biru, paha juga. mantap itu. Udah dipoto di visum juga. Udah kita demo kantor desanya aja. Oke siap bang. Ada yang ini nggak? Ada yang videoin nggak? Tahu orang banyak sih Kang ya, kurang banyak sih Kang. 30. Cuma sambil lip itu masih background kades. Ya artinya nggak apa-apa sih, yang penting Oh, LP banyak tuh orang-orang yang badannya gede tuh, yang tato pakai kaos oblong doang itu menunjukkan bahwa dia kuat pakai tato. Dikira kita takut kali. sekali ilmu pukulnya keluarin Kang Umar. Diwarisin ke saya Kang Umar ilmu pukulnya. Oh. Ya alhamdulillah dari keluarga besar Undarandir udah telepon mau turun. Dari keluarga besar Undarandir, keluarga Kiai udah pada turun. Saya cegah aja. Kemarin malam juga mau nyerang, mau turun. Udah kalau demo nanti kabarin Kang Saipi.
Bisa hadir lah di Tangerang. Oke, siap. Oke. Nanti saya bantu orasi di sana. Kalau waktu setelah kejadian itu saya enggak langsung pulang tuh. Mungkin 20 meteran dari rumah TKP rumahnya Kades itu, saya nongkrong di warung di situ, di warung kopi. Salah satu adenya Kades nyamperin saya waktu itu. Ada iparnya katanya, informasi ya, iparnya ngajak duel itu. Ya masih kecil lah, mungkin 20 tahunan lah. Informasi istrinya orang sini nih, orang Tirta Yasa. Yang ngajak duel. Pas saya lagi ngopi tuh, sebelum Kang Maesa datang, lagi ngopi berbincang-bincang dengan warga yang tidak pro Kades. Didatangin itu sama adiknya Kades itu, ada ipar ya, ngajak duel. ya artinya sudah ada kearoganan dari pihak desa, walaupun itu oknum adalah anaknya, tapi nggak apa-apa. Bahwa nanti kalau kita demo di fasilitas publik itu kan kantor desa itu adalah fasilitas publik, nggak apa-apa kita demo kalian. Sekaligus di situ menunjukkan bahwa arogansi kepala desa terhadap orang-orang yang menolak PIK 2. Ada informasi juga kan, Kades ini sering informasi ya, baru dugaannya. Ya ada informasi A1 sih sebenarnya, nggak apa-apa ya saya ucapin di sini aja. Apa? Dulu juga pernah ada orang yang dibawa ke Empang, diculik, ngomong kasarnya diculik ya. Tapi dipukulin sama Kades sama anaknya ini di Empang. Tahu seperti apa itu? Baru cerita-cerita itu. Ya justru kearogansiannya inilah kita harus tunjukkan. Makanya kita demo sekali-sekali. Ya kan begini, jujur nih ya. Lurah Kohot, walaupun backingnya banyak terkait dengan masalah pagar laut, kalau kasusnya udah rame, sekarang ditangkap. Apalagi sekelas Kades, apa pedalaman ya, Kang Sepi? Pedalaman. Kalau udah rame, siapa yang mau bantuin dia? Apalagi kasusnya adalah penganiayaan dan pengeroyokan. Itu adalah pidana murni. Dan itu ada korbannya. Tinggal dikawal, karena kalau nggak dikawal, ya ini ada main mata nanti. Makanya kita tunggu nanti Kang Sepi, kasusnya sampai sejauh mana. Ya kalau memang ini tidak ada tindak lanjut, kita berikan waktu 1 minggu, ya demo kantor desanya, kita buktikan kepada Polres bahwa Kang Sepi itu banyak masanya. Jadi ini mau hukum negara apa hukum rimba? Kalau hukum rimba, ya kita keroyok sama lagi. begini aja. Kan Kades ini seolah-olah jago bener nih. Apa kita bikin ring aja udah. Duel sama saya. Tapi Kades ya, khususnya Kades ini. Ya kan begini Kang, secara hukum ini kan kita bicara negara hukum ya, artinya hukum itu yang tidak mungkin, tapi bisa saja menjadi mungkin. Cuma kan yang sekarang kita kawal itu adalah proses hukumnya, karena sudah ada pelaporan secara dilakukan oleh Kang Sepi kan gitu tuh. Nah artinya tinggal pengawalan. Nah yang jelas memang ini harus ada satu atau beberapa oknum yang terlibat di dalam pengeroyokan itu yang harus masuk. Apalagi kalau anaknya masuk, nah, ini pasti rame, karena Kades juga tidak akan mungkin membiarkan anaknya ini masuk secara hukum. Apalagi kalau kasusnya sampai naik ke penjara, ya udah, ya paling tinggal itu aja, kita pengawalan. Jadi kita bermain cantik. Ya kalau perlu ada pemukulan lagi, tapi bukan kepada Kang Sepi, kepada yang lain, jadi masalah. Jadi itu untuk memberikan efek jerak kepada mereka. Itu Kang Sepi. Jadi efek jeraknya ya dengan cara itu kita melaporkan apa yang sudah terjadi. Ya kan nanti tinggal kita bandingkan antara LP yang dilakukan Jayadi sama LP yang dilakukan Kang Sepi. Banyakan mana masanya? Dan siapa yang diproses kasusnya, begitu. Jadi kita kawal terus pokoknya. Kang Mahesa tuh yang penting mah yang miralin tuh.
Jago di. Iya, pokoknya kau terus udah. Ya pokoknya kita kasih waktu 1 minggu inilah untuk. Kan kayaknya malam ini kalau nggak saya cegah-cegah mah nggak terbendung ini malam ini. Ya, yang penting gini Kang, ketika nanti mau ada pergerakan harus ada koordinasi dulu. Jadi jangan sampai juga nanti ada anarkisme yang ada di sana. Jadi jangan sampai nanti persoalan itu yang tadinya kita ingin menyelesaikan masalah malah muncul masalah baru. Jadi perlu di satu komando. WA kan WA. Main cantik lah. Udah kita masukin dah sekali-sekali ke kerangkeng. Kalau kata Jayadi sampai busuk. Sampai busuk. Ya kalau ini nggak usah sampai busuk lah, sesuai pasal yang berlaku aja gitu, nggak usah sampai busuk. Kalau pasalnya 2 yang dimasukin Kang Saipi, itu kan ada pasal pengeroyokan sama pasal penganiayaan. Nah, yang lumayan tinggian itu yang pengeroyokannya. Yang penting pelakunya lebih dari 1. Ya. Makanya itu dilaporkan itu 2 pasal. Jadi pengeroyokan dan penganiayaan. Begitu Kang. Udah lumayan itu 5 tahun mah. Kalau misalkan sampai ke pengadilan, putus 3,5 tahun biasa. Jangan terlalu pede. Jangan terlalu pede. Bagaimana kalau nyatanya tidak memenuhi itu, tidak cukup bukti. Kita sehat. Bagaimana kalau ternyata tidak memenuhi bukti? Mau gimana? Mau bisa apa? Ya jalan satu-satunya kalau nggak sampai tertangkap, bikin ring aja sama kades, udah bikin ring sama saya. Dia kan udah menyiapin patra itu Pak. Kalau ring harus di forum resmi, nggak bisa kesepakatan berdua kayak perdebatan demi hukum, kecuali di ring MMA atau di pencak dor penyelenggaranya harus Bagaimana nih resmi. kalau kita agendakan hukum terkait, kita bikin ring situ. Penyelenggaranya harus resmi. Jangan anaknya, jangan yang lain, yang penting kadesnya. Penyelenggaranya harus resmi kayak pencakdor atau MMA. Kalau boleh tuh. kesepakatan baru nggak nggak boleh, batal demi hukum. Kali 24 jam. Nggak bisa, prosesnya lama kan ini baru LP kan prosesnya lama lagi. Ya kan visum sudah ada, bukti video sudah ada. Jangan ngomong bukti, kita punya pengalaman, laporan di Polres Cirebon Kota sampai sekarang pelakunya nggak tertangkap. Bagaimana kalau seperti di Polres Cirebon Kota? Enggak. Nangkep Pina, kasus Pina kagak becus. Nangkep preman kagak becus. Polres Cirebon Kota. Kerjanya ambrut. Ya makanya kita tunggulah proses yang sudah dilaporkan. Artinya kalau memang 7 kali 24 jam tidak ada progres, baru kita ada cara yang harus kita rencanakan lagi. Itu supaya betul tadi dengan cara kita mengumpulkan masa tekanan begitulah nanti juga lama-lama gitu kan. Jadi mereka juga merasa di atas angin Kang Saipi karena dia memiliki pengusaha dan penguasa suaranya. Tapi tidak begitu, Kang Yahya. Jangan-jangan yang dianggap backing justru menjadikan
Ya, banyak kemungkinan terjadi. Saya ngebayangin loh, kasus Kang Saipi ini kalau sampai nggak dijadikan tersangka, saya kebayang. Soalnya saya ngobrol sama orang tuanya Kang Saipi tadi. Kebayang. Biar tahu Udah kan? ngebayangin. Biar tahu orang kita, gerakan kita. Kebayang. Ya, lanjutkan. Saya percayalah sama Kang Saipi dengan Kang Mahesa. Terus setelah lagu Sukatani, Kang Saipi. Jangan begitu, jangan. Saya masih punya kawan-kawan polisi yang baik, janganlah. Kan saya mah cuma nyariin lagu Sukatani, pakai musik doang, apa salah lagi? Ya kan? Iya, belum lah, kita baru semalam kan. Malam ini juga Tidak. rupanya kan ada segeruduk polisi, banyak anggota polisi ke sono. Malam ini ada yang ngirim foto ke saya. Polisi dari mana? Yang jelas yang saya kenal dari Polsek. Ya, karena di dalam lirik lagu itu kamu markan bahasanya umum, walau maksudnya adalah oknum, tapi tetap aja nggak ada kata oknum. Jadi ya kurang baik lah, ya. Baik kok, kata Kapolri itu duta polisi kok. Duta mereka, cuma ditolak aja sama Sukataninya. Ini kan rakyat kan menunggu pergerakan nih. Ini momentum Kang Saipi ini nih. Udah gitu aja. Insya Allah rakyat yang kemarin pengen bergerak, di sinilah momentumnya. Momentumnya di sini emang. Ada hikmahnya kita di sini kan. Jadi ada alasan yang kuat. Cuma kita hormati kepolisian dulu. Sombong banget nih, udah lama nggak ketemu. Daftar jadi embrutor Kang Mahesa siap. Tadinya malam ini saya mau di tempat yang kemarin ngopi. Malam ini kemarin ngopi di punya Kades rumahnya. Ini mau saya kumpulin ya untuk itu aja. Untuk manas-manasin aja. Pokoknya Sebetulnya gini Kang. pokoknya akan lebih cepat kalau Kang Saipi ini tidak ditanganin, akan lebih cepat nanti petasannya akan lebih cepat dari prediksi kita, akan lebih cepat. Ya, betul. Apalagi Kang Mahesa udah silaturahmi ke orang tua saya. Weh, bukan hanya dengan orang tua Kang Saipi, dengan skala nasional udah. Malam ini kita habis rapat. Udah skala nasional tuh. Hari ini kita rapat. Dah, kalau Kang Mahesa turun mau percaya saya, pokoknya mah kasus tetap berjalan, nggak mungkin ditahan. Karena ini pasti tugasnya akan sangat luar biasa. Kalau ini penanganan kan, percaya udah pokoknya. Nggak perlu provokasi, ya makanya kita nggak provokasi bang, nggak ada tengah, makanya kita tetap hormati. Tapi kita juga Ultimatum. bukan provokasi tapi dukungan dengan cara yang unik kepada Polri gitu loh. Kapan lagi sekarang, kemarin kan kita selalu ngomong baik anggota Polres dan Polda kan ngomong begini, laporan dong Kang Mahesa, laporan dong, buat laporan dong. Nah kan hari ini kan kita tes dipenuhi nih buat laporan. Jadi sebenarnya kita memenuhi permintaan orang Polres juga sih sebenarnya. Mengikuti arah. Ya. Adanya kita lapor itu membuktikan bahwa kita menghormati proses hukum. Buktinya kita tidak balas apapun. Iya bang.
Kang Saip ini Kang Maesa ini antara berani sama konyol, ini beda tipis. Konyol kayaknya, saya ini konyol. Saya aja jujur kan, ini sebanyak yang japri minta nomor HP aja nggak ada yang saya kasih. Juga kan khawatir kan. Artinya kita juga berhitung di dalam berhitung ini kita kalau memang kita betul-betul mengenal siapa itu orangnya, kadang-kadang pura-pura menjadi kawan padahal dia adalah lawan. Itulah yang juga menghindar. Sementara Kang Saipi udah nyata-nyata lawan masuk ke kandang macan. Jadi beda tipis bisa makan kekepuk. Tapi nggak apa-apa. Kalau nggak gitu, artinya tidak ada topik yang harus kita angkat. Nah, disitulah momentumnya benar. Jadi memang harus ada yang dikorbankan satu, yaitu Kang Saipi. Kang Mesa nggak mungkin. Kang Umar nggak mungkin. Saya nggak mungkin jawab. Kang Saipi. Siap Aceh, siap Aceh. Sebenarnya kalau saya disuruh milih ya, yang jadi umpan Kang Saipi apa Kang Umar? Saya nyuruh Kang Umar, udah Kang Umar aja, bonyok sedikit nggak apa-apa sih. Ya, Enggak Kang Umar itu kan agak gemukan gitu loh, agak gemukan, ya wajar aja dipukulin Kang. Rela lah Kang Umar. Dipukul nggak berasa ya? Ya. Cuma sayang Kang Saipi yang harus naruh kroyok. Wih, Abah itu nongol Abah. Nah ini kan biar hangat suasana biar hangat. Ini 6 kan 5, 1, 2, 3, 4, 5 kan menolak E. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Roma Raine Rakabai gambar Kasih akun. Ambruter kirimin saya satu akun untuk Kiai Roma. Amin, amin, amin. Wes mau konon bela. Wes. Kok amin? Ambruter ya tergantung instruksi saya lah. Ambruter malah. Aduh. Namanya juga imam besar. Nggih, boten saos. Salam kenal Kang Gisudantene, Kang Umar, Daniel. Ya. Kang Sepi, Kang Yahya. Bangkreng. Wih, bangkreng. Atos bangkreng mah. Nggih ya. Boten saos lah. Kae kula ora kedeleng jaga ati lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ambruter kirim satu akun buat Kiai Roma. Anda Ambruter yang ngirim akun dapat penghormatan karena dipakai Kang Haji Roma. Di kampung lanjutkan. Amin nuhun Aceh. Bekasi siap. Jawara Beksi semua Bekasi. Nah, kita agendakan untuk para sebuah kan ada jadwalnya. Pokoknya ya gitulah. Masih beri binamat suara pokoknya masih legal kan di Indonesia bakar petasan makan. Ada Banten ya. Masih legal kan? Ya, legal. Anaknya Kades. Udah di situ tuh fotonya. Tetangga kampung DPD Badak Banten Kang. Tetangganya dia tangga kampung satu kelurahan. Masih satu kelurahan. Berarti kalau dari rumah Kang Saipi ke rumah Kadesnya nggak jauh ya? Jauh paling 1 menit lah. Kalau jalan kaki, jalan motor paling 10 detik. Tetangga.
Luar biasa ya, artinya sudah tidak lagi saudara. Ya, tampak. Ya, udah ada informasi dari dan tampak Undarandir siap rapat, tunggu tinggal tanggal mainnya. Makanya gini Kang Saipi, yang pertama pendukung PIK ini, yang pertama si Jayadi. Di mana si Jayadi hanya karena dituduh nerima duit dari netizen langsung buat laporan. Yang kedua, Kang Saipi kena pukul. Artinya apa? Para oknum pendukung PIK ini benar-benar sudah kehilangan hati nurani, kehilangan akal sehat. Karena mereka berargumen tidak mampu, sehingga menggunakan kekerasan. Undang-undang dijadikan senjata untuk membungkam rakyat. Jadi oknum pendukung PIK ini sudah gelap, sudah. Jadi ya jangan salahin rakyat lah. Mas Epi, turun aja nih Kang Sepi saran ya. Jadi bikin izin Polres, Polsek untuk demo, untuk kepala desa, terus bersurat juga ke kantor desa. Demo itu nggak butuh izin. Pemberitahuan aja. Butuh izin lah, pemberitahuan. Ya pemberitahuan maksudnya. Ke Polsek aja, ke Polsek. Ke Polsek dan ke kepala desa di situ. Ya itu aja udah cukup. Itu sebagai bentuk pengawalan. Masanya tulis 1.000 orang. Oke, siap. Bisa lebih kali. Jadi di situ sebagai bentuk dukungan bahwa kita di dalam mendukung Kang Saipi, bahwa itu sebagai simbol penolakan terhadap PIK 2. Itu aja. Artinya dia sudah tidak mengenal lagi saudaranya, tetangganya, mereka yang Gimana kalau kita buat timeline, apakah ini sampai setengah bulan? Kalau 7 kali 24 jam terlalu cepat Kang Umat. Kita terlalu kayak orang memaksa kepolisian lah ya. Kalau setengah bulan gimana Kang Sepi? Kan Ya, sebelum pokoknya lebaran kita itu. terserah informasi-informasi dari pihak kepolisian yang baik. Pokoknya selama dia masih ada informasi kinerja yang baik, saya hargain. Ya kalau menurut prosedur menurut prosedur sih ya 1 minggu itu udah cepat, udah lama. betul. Gini ya Kang. Karena satu bukti video ada, 2 korbannya ada, 3 pemukulannya, si pemukul juga ada. Minimal mereka ini masuk ngobrol di kantor polisi. Kalau cuma di luar-luar di kantor lah ya ujung-ujungnya nanti ya begitu. Kan Kang Mesa waktu Cukuplah 2.000 lah. Kang Mesa, saya telepon Kanit Reskrim yang datang ke sono suruh amanin 2 orang itu. Pas itu waktu Kang Mesa video itu. Tapi diamanin nggak sama dia? Ya nggak tahu, dia juga telepon terus sih waktu saya di jalan.